sahabat sehat, perkenalkan saya Dini Rahmawati dan saya di sini adalah psikolog klinis di Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam. Di sini saya ingin memberikan edukasi kira-kira kapan saja seseorang harus berkunjung ke seorang psikolog. Saat ini saya ingin mencoba menjelaskan kepada sahabat sehat 7 tanda sahabat sehat harus mulai berpikir untuk berkunjung ke psikolog. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan apa sih perbedaan kalau misalnya berbicara dengan psikolog atau dengan teman. Jika sahabat sehat memiliki teman yang dekat dan melakukan curhat kepada teman-teman terdekat itu bisa dilakukan dan itu bisa dianggap sebagai pertolongan pertama. Nah, bedanya saat ada aspek-aspek yang mungkin tidak bisa diselesaikan dengan curhat kepada teman-teman terdekat, mungkin pergi ke psikolog adalah pilihan yang bisa diambil. Hal yang pertama yang bisa menjadi tanda kita harus datang ke psikolog adalah saat sahabat-sahabat sehat merasa kalau segalanya terasa begitu intens atau begitu membebani. Nah, stres itu adalah satu hal yang wajar dialami oleh setiap manusia. Namun, saat stres itu terasa membebani, terasa sangat mengganggu kehidupan sehari-hari, mungkin sahabat sehat bisa berpikir untuk mencoba membaginya kepada psikolog yang ada di sekitar sahabat sehat. Selain karena stres, hal lain seperti emosi yang negatif mungkin emosi marah, atau emosi sedih, atau emosi cemas, yang terasa terlalu membebani atau tidak bisa diatasi sendiri, mungkin itu bisa menjadi salah satu tanda kalau sahabat sehat perlu mencoba menghubungi psikolog terdekat. Tanda yang kedua adalah lelah yang berkepanjangan. Semua orang pasti merasakan lelah, namun jika berlebihan bisa jadi itu adalah masalah. Misalnya, sahabat sehat sudah tidur cukup lama, 8 jam, tetapi tubuh masih terasa lelah. Atau sulit bangun dari tempat tidur di pagi hari. Nah, jika hal tersebut sudah mulai mengganggu kegiatan sehari-hari, itu bisa jadi tanda-tanda kalau sahabat sehat butuh ke psikolog. Karena beberapa gangguan psikologi seperti depresi ditandai dengan lelah yang berkepanjangan. Berikutnya, mengalami kehilangan. Mengalami kehilangan di sini itu bisa dicontohkan pada misalnya seseorang meninggal, atau putus cinta, atau mengalami pemutusan hubungan kerja. Pada dasarnya semua orang mengalami keadaan berduka. Dan saat mengalami keadaan berduka, kita akan mengalami 5 proses untuk menerimanya. Yang pertama mungkin kita akan denial. Setelah itu kita akan marah. Setelah itu kita akan bargaining. Lalu sedih yang teramat sangat. Berikutnya adalah proses menerima. Saat proses ini membuat kita jauh dari orang-orang yang ada di sekitar kita dan melakukan hal-hal yang negatif, mungkin sudah saatnya sahabat sehat berkunjung ke psikolog. Tanda yang keempat adalah merasa menjauh dari kehidupan sosial. Adalah hal yang wajar jika sekali-sekali sahabat sehat ingin merasakan me time atau sendiri. Namun, saat interaksi dengan orang-orang yang dulu menjadi sumber kesenangan, justru sekarang terasa menjadi beban atau malah membuat stres dan panik, bisa jadi itu adalah salah satu tanda kalau sahabat sehat perlu berkunjung ke psikolog. Tanda yang kelima, memakai barang-barang berbahaya. Barang-barang berbahaya di sini bisa berupa obat-obatan terlarang, atau alkohol, atau merokok sebagai cara keluar dari masalah. Nah, penggunaan barang-barang berbahaya ini itu adalah salah satu bentuk coping yang tidak sehat. Bentuk coping yang tidak sehat ini akan diulang setiap kali sahabat sehat ada masalah, sehingga membuat individu menjadi dependent atau tergantung. Tanda berikutnya adalah ingin mengembangkan diri. Nah, ke psikolog
untuk mengetahui potensi diri atau untuk mengetahui cara mengembangkan potensi diri agar bisa menjadi lebih produktif. Contoh, seperti ingin mengkonsultasikan tentang perencanaan karir, atau merencanakan pemilihan fakultas kuliah, atau penjurusan, apakah mau melanjutkan ke SMA atau ke SMK, atau ke jurusan IPA atau jurusan IPS. Jadi pergi ke psikolog tidak harus saat ada masalah saja. Tanda yang terakhir adalah berpikir untuk mengakhiri hidup. Ini adalah tanda paling besar kalau sahabat sehat harus berkunjung ke psikolog. Jadi bagi sahabat sehat yang mungkin berpikir atau mungkin mendengarkan seseorang yang ingin melakukan bunuh diri atau menyakiti diri sendiri, mohon dampingi yang bersangkutan dan ajak ke psikolog. Demikian, itu adalah tunjuk tanda kapan seorang individu harus pergi ke psikolog. Jadi, pergi ke psikolog itu tidak hanya saat ada masalah atau gangguan saja, tapi bagi semua orang yang ingin sehat jiwa dan bahagia. Terima kasih.